Gue lagi bingung, men. Katanya rugi kalau nggak beli XL7 Zeta. Masa iya? Cek this out. Halo guys, welcome back to our channel Informatif lagi sama gue Matum. Kita sekarang lagi ada di Suzuki SBT Pulau Gadung di Jalan Raya Bekasi seberang Terminal Pulau Gadung lah. Yang mau datang ke sini nanti ketemu sama Pojah. Wow. Yang mana Po? Gitu. Tadi di depan gue ngomong rugi kalau nggak beli XL7 Zeta, men. Yo. Jadi gini ya, gue disclaimer dulu nih. Kita dari statement itu cari tahu sama para pembeli XL7 Zeta dan ternyata memang ada beberapa poin yang bikin mereka ngerasa lebih untung. Jadi rugi nih kalau nggak beli XL7 Zeta aja gitu. Nah, faktor yang pertama, men. Apa tuh? Karena yang beli orang Indonesia, pasti yang jadi faktor utama adalah harga. Harganya dianggap murah, men. Untuk ukuran low SUV. Gitu. Kan kalau mobil keluarga di Indonesia yang common dipakai itu ada dua ya. Kalau nggak MPV, SUV. MPV biasanya harganya di bawahnya SUV. Jadi SUV yang sedikit lebih tinggi biasanya harganya ya. Nah, di XL7 Zeta ini walaupun dia kelasnya di low SUV tapi punya harga yang nggak setinggi itu, men. Bahkan cenderung lebih rendah ya. Wow. Dibandingin kompetitor ya. Bisa. Ini bisa lebih rendah bahkan gitu. XL7 Zeta. Nah, dari harganya dia di 270 jutaan. Belum dipotong cashback ya. Yoi. Tapi ya nanti bisa di-compare lah. Poinnya situ. Jadi ketika kita tanya, apa sih yang bikin kita rugi kalau nggak beli ini? Yaitu harganya murah gitu. Ya udah, confirm berarti. Nah, ini ada faktor kedua. Kenapa tadi gue bilang rugi kalau nggak beli XL7 Zeta? Berdasarkan dari para narasumber kita yang beli XL7 Zeta. Yaitu desainnya dianggap tetap kelihatan mewah. Bahkan kalau di-compare sama yang di atasnya itu Beta sama Zeta tipis ya. Beta sama Zeta. Beta sama Alfa. Ini Zeta, bedanya itu tipis gitu. Bahkan kalau untuk ngomongin kelengkapan, masih dianggap cukup lengkap untuk varian paling bawah ya. Yoi. Kalau ngeliat dari bagian depan, dari bagian atas sampai ke bagian bawah, sebenarnya kalau di bagian engine hood sampai ke sini nih semuanya secara model sama persis ya, men. Sama. Bahkan kelengkapannya pun sama. Tidak ada yang dikurangin. Bedanya hanya di bagian finishingnya aja. Kalau yang kita lihat, antena shortfall sampai ke bagian sini engine hoodnya juga sama. Terus grillnya ini plek ketiplek. Ya nggak ketiplek sih, plek doang ya. Plek. Kalau ketiplek kan berarti warnanya juga sama. Ini perbedaannya hanya di bagian finishing dari krum-krumannya aja. Yang di atasnya itu dibikin black glossy ya. Di blackout lah intinya, di gelap-gelap ini. Kalau ini dibikin terang. Biasanya kan kalau mobil-mobil varian bawah justru sebenarnya begini-begini itu jarang yang di krum. Pasti dibikin doff doang gitu ya. Yoi. Nggak ada gini-gini karena ini krum-kruman ini kan identik sama kemewahan lah gitu. Biasanya itu untuk varian atas. Tapi ini varian terbawah pun dikasih begituan. Jadi menurut gua nice. Desainnya juga udah bagus ya dengan emblem Suzuki gede di bagian tengah tuh. Nah, ini untuk lampunya juga lengkap. Udah LED, multi reflektor, seamless, terus ada DRL-nya juga lengkap. Bedanya dia tidak auto aja ya, men. Yoi. Kalau yang di atas itu udah auto. Kalau ini belum auto, dia tapi tetap ada manual levelingnya. Yoi. Jadi bisa ngatur naik turunnya itu tetap bisa dari dalam kabin. Nice. Fog lamp juga tetap dikasih lengkap, ada sama seperti yang tipe teratas. Housingnya juga sama dan di sini ada tetap dikasih underguard warna silver. Jadi di bagian depan tampilannya gua anggap masih sama. Nah, dari bagian samping nih kalau ngomongin desain, tapi gua harus disclaimer juga ya bahwa kalau ngomongin desain kan ini selera. Setiap orang mungkin bisa beda-beda. Ini subjektif sekali lah. Tapi poinnya kenapa dianggap rugi kalau nggak beli XL7 Zeta? Karena dari bagian samping pun ngomongin desain itu masih hampir sama dan mirip sekali sama yang tipe tertinggi. Tidak ada yang dikurangi. Dari kaki-kaki, ini sama banget sama yang di atas ya. Ukurannya masih pakai ukuran 195/60. Ring 16 tuh kan masih sama. Terus yang berbeda hanya di bagian finishing dari peleknya aja. Ini dibikin machining two tone polish. Kalau yang di atasnya itu dibikin di blackout gitu, di hitam-hitamin. Itu aja bedanya. Pengereman pakai cakram, terus ABS dan lain-lain juga lengkap masih ada ya, men? Masih. Jadi masih selengkap itu juga di bagian atas, bahkan tetap ada over fendernya khas dari sebuah SUV, emblem PVT, dan ini nih. Di bagian spionnya dia pelipatannya belum auto folding. Kalau di atasnya kan udah pada auto folding tuh, ini belum. Tapi sudah elektrik ya, dan ada lampu sennya tetap. Lalu di sini polos, nggak ada talang air. Kalau ini mah gampang ya? Gampang. Tinggal koordinasi aja sama Pojara. Kecil tuh mah.
Tetap ada dikasih roof rail karena ini SUV wajib kayaknya harus pakai beginian. Dan di sini untuk handle pintunya sewarna body juga dan tidak ada akses smart entry ya karena masih pakai kunci colok. Itu aja perbedaannya tuh. Di sini nggak ada side body molding dan di bagian bawah tetap dikasih side skirt warnanya silver sama seperti di bagian depan. Dan untuk di bagian belakang pengereman masih pakai tromol. Tapi intinya kalau ngomongin desain, ini masih sama banget sama yang di atasnya. Jadi tetap kerasa mewah walaupun tipe terendah. Di bagian belakang desainnya pun sama sebenarnya, beda kelengkapan aja. Perbedaannya di sini tidak ditambahin rear upper spoiler. Kalau untuk varian Zeta, Beta pun nggak ada sebenarnya, hanya ada Alpha aja tuh yang pakai beginian. Jadi, tapi ini mah kadang bisa minta ya. Bisa. Minta enak banget. Tapi emang sama Pojahra suka dikasih dan ini harganya lumayan loh guys. Nanti kalau nggak percaya tanya aja sama Pojahra deh. High stop lamp, ada washer, kaca belum pakai defogger ya. Nah ini yang beda juga nih dari si stop lampnya, dia belum pakai LED bar yang nyala seperti varian-varian di atasnya tuh, tapi ada lampu di bagian dalamnya aja gitu. Bedanya itu sih. Kalau di sininya sama nih ada krom-kroman juga yang belum Suzuki dan di sini belum ada kamera parkir. Ini juga masih bisa negotiable. Nanti omongin aja sama Pojahra. Yang kurang-kurang mah ya minta aja, siapa tahu dikasih. Tapi Pojahra orangnya enak soalnya. SL7, terus di situ ada mata kucing nih. Sama dan ada sensor parkir 2 titik dan tetap ada di sini nih. Undercut di bagian belakang warnanya sama seperti bagian samping dan depan. Tapi overall ngomongin desain ya untuk varian rendah masih tetap terasa mewah. Nah terus akan lebih rugi lagi kalau kita akan dapat promo yang bagus kan. Nah makanya kita tanya langsung sama Pojahra, katanya bulan ini lagi oke banget. Yuk. Nah guys langsung waktunya promo sama Pojahra. Yaelah. Kabar Po? Baik. Cengar-cengir banget nih. Biasalah. Seneng banget romannya. Po langsung. Tadi kan kita lagi bahas Zeta nih. Katanya promonya di pusat nih lagi bagus banget. Sebagus apa sih? Pastilah. Promo bulan ini pastinya. Apa tuh? Ada DP 0%. Oh, DP 0% bisa? Iya, bisa. DP Yang 0%. tanpa DP itu? Iya, betul. Sama Tanpa bunga DP loh 0%. ya? Iya, betul. Sama bunga 0% juga. Oh, tetap ada bunga 0%. Nah, Kalau bunga 0%, tenornya? Tenornya 11 bulan. 11 bulan. Jadi 1 tahunnya itu bukan 12 bulan, tapi cukup 11 bulan aja Iya, ya? betul. Dan tetap dapat asuransi ya? Tetap all risk. Tetap all risk. Oke, apalagi Po? Terus aksesoris biasa kalau beli sama Pojahra. Oh, kalau itu mah Aman. aman lah. Nanti tinggal dibahas aja nanti mintanya minta apa. Tapi intinya kalau untuk kredit-kreditan kayak tenor panjang itu berapa tahun tuh? Tenornya sampai 8 tahun. Maksimal bisa sampai 8 tahun. Terus untuk di bulan ini tuh ada namanya program KKB. KKB? Oh itu berarti buat nasabah-nasabah BCA ya? Iya betul, bisa. Nah guys, just info aja memang kalau khusus nasabah BCA yang bisa pakai program KKB itu bunganya rendah banget ya? Serendah itu, beneran. Kalau nggak percaya tanya aja sama Pojahra nih. Iya, Serendah apa sih sebenarnya? Dan hitungan-hitungan dari luar nih, mungkin ada customer yang udah punya hitungan duluan. Mau ngadu nih, Po, saya udah punya hitungan nih, bisa lebih murah nggak? Gitu. Bisa pastinya, kontak aja ya Pojahra. Iya. Aman lah, aman. Oh, malu-malu. Tapi intinya bisa lebih rendah dari itu hitungannya Iya ya? pasti. Kalau diskon, boleh disebutin nggak sih? Diskon tinggal telepon aja Telepon atau aja. WA, iya. Tapi emang katanya kalau di pusat diskonnya bisa lebih gede dari yang lain, bener nggak sih? Pastinya, kita kan di pusat. Dan ini kan varian paling bawah dari XL7 ya. Betul. Harganya aja udah slow itu, belum lagi kalau dipotong cashback yang lumayan gede, harusnya sih bisa lebih rendah lagi ya. Dan unitnya ready ya? Ready unitnya. Nah kalau tuker tambah, bisa bantu nggak Po? Bisa, pasti. Bisa tukar tambah, bisa dibantu. Pastinya dapat tambahan cashback senilai 4 juta. Terus mobil lamanya masih bisa dipakai lagi nih. Oh, jadi yang itu masih berlaku ya? Yang mobil lamanya masih bisa dipakai sampai mobil barunya datang? Iya, betul. Walaupun mobil teman-teman statusnya sudah terjual sebenarnya, tapi dipakai aja dulu sampai mobil barunya datang gitu ya? Iya, betul. Dan Masih dapat bisa. tambahan cashback? Selain cashback mobil ini? Iya, Oh, jadi double cashbacknya ya? double. Nah, kalau test drive ada Po mobilnya? Test drive ada. Lengkap. Lengkap, iya sih kalau di sini memang Kalau test di drive pusat lengkap test drive-nya. Iya, sampai ke Jimny juga ada test drive-nya ya? Ada. Kalau mau datang sini langsung boleh, bisa putar-putar di sini, tempatnya gede banget. Tapi kalau teman-teman nggak bisa datang, lu mau datang ke sana nggak Po? Mau lah pastinya. Tenang aja, tinggal teman-teman didatengin kontak, Pojahra mau. Sherlock. Ya nanti Datengin. tinggal janjian aja ya? Iya, janjian di rumah aja. boleh, di kantor boleh, atau nanti mungkin mau ketemu di kafe. Yang pasti intinya janjian aja dulu. Mau unitnya unit apa? Iya. Karena di sini variannya banyak. Tapi kalau teman-teman pengen opsinya lebih banyak, jadi biar bisa lihat unit yang lain, nyoba unit yang lain, mending datang langsung sini sih ya. Kalau servis warantinya gimana sih Po mobil baru? Gratis jasa servis selama 3 tahun. Oli spare part selama 3 tahun.
Semuanya gratis tuh Iya, ya? semuanya gratis. Tinggal beli bensin aja? Tinggal beli bensin aja. Selama 3 tahun atau 50.000 kilometer ya? Iya, betul. Nah, selama itu teman-teman kalau beli mobil baru udah tenang lah pokoknya. Tadi gue lupa Po nanya, kalau ada orang mau kredit, terus hitungannya nih udah cocok, tapi datanya bermasalah. Gimana tuh? Aman. Tenang aja, pasti dibantu. Datanya yang muter-muter. Tapi pernah ya ada yang kayak gitu ya? Pernah. Pernah ya pegang case gitu ya. Jadi Pernah. kadang-kadang kan namanya data random ya gitu. Dan kadang-kadang masalahnya nggak gede nih Po, sepele. Iya. Cuma karena kreditan panci, ya kan? Kreditan TV bermasalah, akhirnya jadi di blacklist ya. Nah. Jadi call berapa gitu statusnya. Nah itu nanti dikoordinasiin aja di awal diomongin ya. Iya, omongin Terbuka di awal. aja lah. Nanti biar Pojahra cari solusinya, hitungan yang terbaik nanti dimasukin ke perusahaan pembiayaan yang paling cocok gitu ya. Betul. Promonya itu yang lain nih Po, yang bulan ini lagi bagus banget apa aja sih selain XL7? Ada Grand Vitara. Ah, Grand Vitara dengar-dengar diskonnya gede banget ya. Wah, pasti. Kontak aja Pojahra. Dan itu unitnya ready ya? Ready. Nah itu pertama dia unitnya ready dan yang kedua diskonnya itu salah satu yang gede banget ya untuk saat ini di Pasti. Suzuki ya. Terus apa lagi Po? Ada New Baleno. Ah itu juga ya? Ya, Lagi gede juga ya? Gede juga sama. Dan just info ya, Baleno itu salah satu penjualan yang lumayan banyak kemarin waktu Gias ya. Iya. Karena memang semenarik itu harganya cuma segitu tapi speknya di atasnya. Dan belum lagi diskonnya tambah gede juga ya. Aman lah hitung. Oke, apa lagi, Po? Ada espresso. Espresso? Iya, espresso. Dingin dong? Itu ada Pakai esnya? es, Iya, ada. espresso. Ada espresso, ada R3, terus ada jangan lupa new carry pickup. Oh, carry pickup? Iya. Nah, terus tadi bahas bonus yang tadi, Po, emang mau ngasih apa aja sih? Ini kan yang tipe J. Iya, tipe terendah. Belum Iya, tipe ada terendah. talang air, belum ada spoiler belakang, yang which is itu spoiler belakang harganya lumayan. Iya. Pokoknya kalau beli sama Pojahra mah aman. Bayar lagi nggak? Enggak lah, gratis. Enggak dipotong diskon. Etol juga pasti Iya. dapat. Lu banyak gerakannya banget. Aktif soalnya. Oke, boleh. Pokoknya teman-teman kalau mau ininya mau bonus apapun semua mau ada tambahan mendingan koordinasi aja karena kan setiap orang kebutuhannya Iya. beda-beda nih. Betul. Ada yang pengennya ini, pengennya itu, nggak apa-apa diomongin aja di awal biar dapat dealnya baru nanti ke depannya bisa lancar tuh ya, termasuk pengurusan kredit dan lain-lain. Po ada IG atau katalog digital mungkin? Pastinya ada link di bawah ini. Coba di Link bawah ini, Pak. ini. Iya, iya betul. Nanti bisa kontak langsung ke situ. Dia lengkap tuh ada apa aja? TikTok juga ada ya? Ada TikTok. Yang joget-joget itu ya? Iya, ada TikTok, IG, Facebook. Terus saya langsung penari sebenarnya. Jadi ini buat teman-teman yang mau kontak langsung lebih enak, biar lebih fast respon, langsung chat atau telepon aja di WA ya. Iya. Nanti 1 kali 25 jam lah. Nggak tidur-tidur. Nggak tidur-tidur. Ya Ruki pastinya ya Ruki, iya. ya Ruki. Ada lagi mau yang mau disampaikan? Udah cukup. Cukup, makasih banyak Po. Ditunggu WA dan telepon dari teman-teman. Kita lanjut lagi guys, kemana? Nah guys, ini adalah faktor selanjutnya kenapa rugi kalau nggak beli XL7 Zeta. Karena dia punya mesin yang sehandal itu. Wow. Nah kita review dulu nih. Dia polos ya, belum ada peredam dan dicat dasar aja tuh. Nah ini mesinnya nih, dia pakai penggerak depan 1500 cc 4 silinder. Outputnya di 105 PS, 138 Nm. Which is itu berarti mobil yang cukup proper untuk keluarga ngangkut 7 orang penumpang di bawah luar kota, dalam kota masih oke. Dan ini sudah terkenal sekali ya. Mesinnya kalau di Indonesia dia punya track record yang bagus. Bertenaga tapi tetap irit. Khas banget nih. Ini sama juga seperti yang dipakai di R3 juga ya men? Sama. Jadi udah teruji banget. Nah, perbedaan sama yang varian di atasnya, ini tidak pakai teknologi hybrid. Itu aja. Kalau untuk output mah sama ya. Karena hybridnya nggak ngaruhin ke output mesin kan ya? Tidak. Beda hybridnya aja. Dan ini justru jadi pilihan buat teman-teman yang anti hybrid club. Yo. Gitu. Ambilnya yang ini aja. Kalau yang masih agak ragu sama hybrid, ya silakan ambil yang ini. Ini full konvensional dan mesinnya tetap juga bagus. Nah guys, masih ngomongin rugi kalau nggak beli XL7 Zeta. Selain dari harga, dari apa lagi tadi, desain mesin, ini juga bisa jadi faktor ternyata, yaitu adalah fitur. Jadi kata para pembeli XL7 Zeta dianggap walaupun ini varian terendah, tapi fiturnya masih dianggap cukup ya men. Katanya. Walaupun nggak pakai hybrid gitu. Tapi memang setelah gue masuk ke dalam, jujur nih ya, gue nggak ngelihat ini mobil varian terendah sih ya. Mewahnya tetap dapat. Joknya sama. Dia combine antara semi kulit sama bahan fabric gitu. Bentuk joknya pun sama, ukurannya pun sama, dimensi di bagian depan lah setidaknya sama lah ya. Terus tetap ada sentuhan-sentuhan finishing kayak ini, dark charcoal, terus ada silver-silveran yang nyambung sampai ke bagian door trim. Jadi mewahnya masih tetap kerasa. Bedanya di bagian setir aja nih, setirnya dia belum pakai kulit, jet-jetan asli, tapi tetap dibikin flat bottom dan tetap ada steering switch di sebelah kiri ya untuk audio,
Untuk Bluetooth, teleponi tetap ada. Lampu belum auto ya, tapi tetap ada manual levelingnya nih. Jadi bisa diatur sorot lampunya. Menurut gue itu memudahkan sekali. Kalau untuk bagian speedometer sama, bulat-bulatan kiri dan kanan, ada MID di bagian tengah. Bedanya di sini nggak ada indikator hybrid aja karena memang belum pakai teknologi hybrid. Terus fitur-fitur yang lain untuk keselamatan juga cukup lengkap ya men. Yang standar-standar lah, ada ABS, ABD, terus ada airbag juga udah ada lengkap, seatbelt lengkap. Setidaknya untuk keselamatan standar semuanya ada ya men. Ada. Dan jangan lupa harganya semurah itu guys. Memang nggak ada fitur-fitur yang ngikutin fitur hybrid ya? Tidak ada. Tidak ada, itu berbeda soalnya. Dan harganya memang selisihnya jauh banget ya? Jauh, Sama 40 Alfa, juta. 40 jutaan coy. Ini 270 belum dipotong cashback, gokil. Kalau dipotong cashback harganya asli. Nanti tanyain lampu Zahra. Di sini head unitnya juga udah konsep floating, terus bisa terkoneksi juga ke smartphone. AC-nya nih, dia sudah digital juga dan ada max AC ya karena belum auto climate memang. Tapi ada max AC-nya dan ada power outlet bagian bawah, laci penyimpanan terbuka, cup holder. Nah, ini dia. Transmisinya pakai yang konvensional juga dan menurut gua ini bagus sih. Perawatan juga jadi lebih murah ya. Anti rontok-rontok belum. Tapi rontok-rontok club ini oke, walaupun tidak sehalus CVT dan katanya tidak seirit CVT, tapi ini menurut gua worth it. Gua sih pilih konvensional sih. Handbrake mechanical, ada power outlet juga nanti untuk baris kedua. Tapi setidaknya di bagian depan secara fitur yang kita dapat ini sudah worth it lah untuk harga segitu. Ini adalah faktor selanjutnya kenapa rugi kalau nggak beli XL7 Zeta. Selain yang tadi udah kita sebutin, ini juga patut jadi pertimbangan ya. Karena memang kita confirm dan itu benar. Dimensinya tetap luas walaupun ini varian terbawah, tapi ini mobil tetap proper untuk ngangkut 7 orang penumpang, 3 barisnya, 7 seater. Dan dewasa ya, bisa masuk semuanya di sini. Jadi selain dari fitur, desain, segala macam. Kalau nggak bisa nampung keluarga, buat apa juga? Padahal itu adalah konsep mobil keluarga gitu. AC double blower. Dimensi di depan tadi udah kita lihat lega. Dan di baris kedua pun, ini kalau dipakai berdua ini bisa jadi armrest tuh. Tapi kalau dipakai bertiga, lipat aja. Jadi ini bisa buat tempat duduk. 3, 2, belakang juga 2. Dan di sini juga lumayan rata nih untuk lantainya. Dia nggak full rata banget, masih ada tonjolan tapi sedikit banget. Jadi nggak akan mengganggu itu. Dan pengaturan joknya majunya bisa sampai sejauh ini. Jadi bisa berkoordinasi sama baris kedua. Takutnya di belakang terlalu sempit. Nanti kita coba simulasi ya. Ini segini nih. Tempat biasa. Oh ini kedekatan. Nah seginilah. Ini normalnya segini guys ya. Ini AC di sini jadi jangan terlalu dekat sama AC juga, tapi setidaknya gue punya legroom yang masih gede. Ini headroom juga apalagi. Ini bisa untuk 3 orang ya, tadi udah kita sebutin. Sekarang kita pindah ke bagian belakang. Apakah selega itu? Ini posisinya nggak gue rubah ya. Jadi biar apa adanya tadi segitu tuh. Nah, dia kan tetap harus rebah nih. Jangan tegak banget. Nah, ini gue bisa rebahin lagi biar nggak tuh. Dia 2 step. Naikin headrestnya. Ini. Ini. Kayak video perang ya. Perang Jepang. Nah gitu. Oke. Di belakang bisa untuk 2 orang dewasa, 50-50, 2 seat belt, 2 headrest. Kita mau ukur dimensinya. Gue punya headroom yang masih lumayan gede, tuh. Dan legroom juga masih gede. Kita mundurin lagi kalau nggak percaya. Kita segini. Ini kalau masih mau mundur, tinggi gue 165 cm ya. Ini masih mau mundur kalau dianggap depan tadi sempit. Tapi nanti udah kita coba segitu, lega ya, masih punya space banyak banget. Mau mundur masih bisa. Kalaupun gue nih lebih tinggi banget dari gue ya sekarang, amin loh. Pengen banget kayak badan gue lebih tinggi ya. Kayaknya udah nggak tumbuh kali ya. Masih bisa. Ke samping. Kalaupun lebih tinggi lah dari gue, mungkin 170, 175, mentok. Ini masih bisa maju lagi guys. Intinya, ya koordinasi. Tapi setidaknya 7 orang penumpang dewasa beneran bisa masuk semua ke sini. Gitu. Wah, cara keluarnya gitu guys. Jadi orang dewasa pun keluar masuknya juga bisa lebih mudah. Jadi poinnya adalah, ya rugi kalau nggak beli XL7 Zeta. Bisa jadi fakta. Tapi kalau penasaran, mendingan test drive aja, minta sama Po Zahra. Yang udah nonton, terima kasih. Yang belum subscribe, boleh bantu subscribe. Tekan tombol lonceng, di like, di komen, sebanyak-banyaknya. Mau endorse, boleh. Nomor gua ada di deskripsi, all produk, all merek, silakan aja. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat. Beli mobil yuk.